Baik, di sini kami kelompok 3 kelas F pemrograman web akan mendemokan hasil proyek kami pada tugas UTS yaitu Front-End Web Development. Di sini kami mengambil sebuah studi kasus yaitu aplikasi web inventaris. Nah, di sini terdapat anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada saya sendiri, Muhalim Rizal Kadamong, dengan NIM 21021106138. Kemudian ada saya, Richard Daniel Rungkat, dengan NIM 2102110600010. Kemudian ada saya, Nadita Puji Cahyani Widjoherno dengan NIM 210211060030. Dan juga ada saya, Utomo Manurung, dengan NIM 210211060300. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai dua fitur. Yang pertama, saya akan menjelaskan fitur autentikasi dan yang kedua fitur autorisasi. Kedua fitur ini memiliki hubungan dan saya akan menjelaskan mulai dari fitur autentikasi. Nah, fitur autentikasi ini berupa fitur untuk pengenalan tentang identitas pengguna saat kita mengakses web. Nah, sedangkan autorisasi ini dia adalah pengontrol akses-akses apa saja yang dapat kita gunakan pada saat kita masuk ke dalam sebuah web. Oke, yang pertama, saya ingin jelaskan juga mengenai fitur autorisasi ini memiliki 3 role. Yang pertama, super user. Nah, super user ini bisa melakukan semua fitur, baik create user dan lain-lain. Yang kedua ada fitur administrator atau admin. Dia bisa melakukan juga semua fitur kecuali menambah user. Dan yang ketiga ada user atau pengguna guest. Nah, pengguna ini dia hanya bisa melihat saja, tidak bisa menambahkan aset ataupun menambahkan user. Nah, dan untuk autentikasi, seperti biasa, autentikasi itu berhubungan dengan identitas. Sebelum login, kita harus memasukkan identitas kita, yaitu berupa username dan password. Nah, di sini saya masuk sebagai username super user, di mana super user ini dia bisa mengakses semua fitur-fitur yang ada dalam web. Dan kita masukkan password, kemudian kita login. Nah, di sini kita sudah login sebagai super user dengan nama John Doe. Nah, pada super user ini kita dapat melihat pada halaman dashboard ini ada fitur cepat untuk melihat aset-aset dalam lab, dan juga ada fitur catatan, dan juga ada fitur recent data atau waktu-waktu di mana aset itu ditambahkan, di mana ada terdapat penjelasan mengenai nama aset, lokasi, waktu, dan status, dan oleh. Nah, pada halaman kiri ini kita bisa melihat di sini ada semacam foto profil namun belum diatur, belum dibuat, dan di sini ada beberapa fitur dashboard daftar aset. Di sini saya akan klik di daftar aset. Kita lihat di aset lab 1. Nah, sebagai super user kita dapat menambahkan atau kita dapat mengedit dari aset-aset yang ada, dan juga selain itu kita dapat menghapus. Nah, ketika saya akan menghapus, apakah Anda yakin dia akan terhapus ketika saya klik OK? Sebagai contohnya seperti ini. Data berhasil dihapus. Oke. Dan data tadi sudah berhasil dihapus. Dan juga kita bisa cetak untuk di print seperti itu. Jika kita print, dia akan menjadi tampilan seperti ini. Nah, oke. Kita cancel saja. Dan kita balik lagi. Nah, di sini juga sebagai super user terdapat fitur tambah data aset. Kita bisa memasukkan nama aset apa, namanya, jumlahnya atau kuantitasnya, kemudian harga per barang, juga lokasi, terdapat lab 1 sampai lab 4. Kemudian kita bisa masukkan nama pemeriksa, tanggal diperiksa, dan juga catatan. Namun catatan itu bersifat opsional. Jika kita ingin tambahkan, kita klik tambah saja. Di sini saya akan mencoba memasukkan data meja. Masukkan kuantitas, contoh meja ada 15, dan harga meja itu
Perkiraan per barang harganya sekitar 120.000. Lokasi ada di lab 1. Kemudian nama pemeriksa super user, dan untuk tanggal pemeriksa saya masukkan today, dan catatan saya tidak akan isi karena optional. Kemudian saya tambah ada logo apakah Anda yakin, atau ada pesan notif seperti ini, klik OK, dan data berhasil ditambahkan. Dan ketika data berhasil ditambahkan, mari kita cek, dan benar, data berhasil ditambahkan. Dan untuk ini hanya untuk detail dari setiap aset yang ada. Yang maksud saya ini logo yang seperti ada pencarian ini. Ketika kita klik hanya melihat detail begitu dari aset yang ada. Kemudian kita juga bisa melihat daftar user. Sebagai super user kita bisa melihat daftar user. Nah, user yang ada, nah kita bisa melihat user di sini ada 2. Yang pertama Mawar dengan role administrator, username admin 1, passwordnya password dan username juga bisa kita lihat. Kita juga bisa mengedit, bahkan bisa menghapus. Dan juga sebagai super user kita bisa menambahkan user. Kita bisa masukkan nama lengkap, kita bisa pilih dia role apa, dan kita bisa pilih username dan passwordnya. Saya akan mencontohkan saja. Contoh nama lengkap Richard, dan role-nya sebagai admin, username admin 1, password username jangan admin 1 tapi admin 2, password admin 2 juga, admin 2, tambah user. Apakah Anda yakin? Oke. User berhasil ditambah. Oke. Kita cek di daftar user. User, apakah ada? User bernama Richard? Ada. Oke, baik. Dan juga di sini ada fitur data history. Nah, di sini kita bisa melihat history dari data yang ada. Kita bisa melihat di sini pada data atau aset yang ada, kita pernah menambah data printer kanan tahun 2020 oleh admin 1, kita menambahkan data PC tahun 2019 oleh admin 2, kita menambahkan meja ditambah oleh admin 3, begitupun kita menghapus meja oleh John Doe atau super user yang ada, begitupun dengan kita menambahkan meja lagi oleh John Doe. Itu terdapat di data history. Oke. Itu untuk otorisasi sebagai super user, dan ini kita masuk ke dalam otorisasi sebagai admin. Jangan lupa masukkan username dan password, kemudian login. Nah, di sini admin bernama Mawar, dan di sini ada keterangan administratornya, terdapat juga di dashboard catatan dan recent data, sama seperti tadi. Namun di bagian sini, untuk fitur tambah data aset masih ada, daftar aset ada, daftar data history ada, yang tidak ada di sebagai admin, yaitu untuk menambah daftar user. Melihat daftar user dan menambah user. Itulah yang memindahkan admin dan super user. Saya rasa untuk fitur-fiturnya sudah saya coba tadi pada saat saya login sebagai super user. Kemudian saya akan menunjukkan otorisasi sebagai guest atau sebagai tamu. Nah, sebagai tamu kita hanya bisa melihat ini. Ada logo, ada tulisan guest untuk menandakan bahwa kita hanya tamu dengan nama. Nah, di sini tidak ada catatan di dashboard dan tidak ada recent data. Namun di sini hanya saja kita bisa melihat aset-aset apa yang ada pada lab. Nah, kita bisa melihatkan, kita juga bisa mencetak. Seperti itu. Oke, baik. Sekian penjelasan dari saya mengenai fitur autentikasi dan autorisasi. Semoga dapat dipahami dan dimengerti oleh kita semua. Terima kasih.
Baik, di sini saya akan melakukan demo fitur pada CRUD Asset atau Create, Read, Update, dan Delete. Nah, yang pertama ada Create, yaitu kita akan melakukan tambah data aset. Kita ke menu tambah data aset. Nah, lalu di sini terdapat sebuah form. Kita bisa isikan saja, misalkan laptop, kuantitasnya 8, harga misalkan 7.500.000, lokasi lab 1, nama pemeriksa, admin 4, kita misalkan lalu tanggal diperiksa, hari ini, catatan, kita garis datar saja, lalu kita tambah. Maka akan muncul sebuah confirm, apakah Anda yakin, jika belum kita cancel, jika sudah, kita oke, maka akan muncul alert data berhasil ditambahkan. Kita oke, lalu secara otomatis web akan reload. Nah, kita cek apakah berhasil ditambahkan atau tidak. Nah, di sini ternyata berhasil ditambahkan, yaitu ada nama aset laptop, kuantitas 8, harga per barang 7.500.000, nama pemeriksa admin 4, tanggal diperiksa 02.05.2023. Lalu setelah create ada read. Contoh read itu seperti ini, yaitu berfungsi untuk menampilkan sebuah data. Kita bisa juga melihat pada fitur ini, yaitu kita akan menampilkan sebuah detail dari aset. Kita bisa, contohnya kita klik yang ini, kita klik, maka akan menuju pada detail aset yang kita klik, kita pilih. Akan muncul seperti ini. Setelah read ada update. Nah, untuk update, di sini terdapat fitur edit, yang icon yang ini kita misalkan akan mengedit sebuah aset yang pada nomor 2 ini, aset meja. Kita klik tombol icon ini, edit. Nah, kita misalkan akan mengupdate nama pemeriksa dari aset ini. Misalkan ada admin 5, tanggal diperiksa itu misalkan tanggal 8 April, catatan misalkan sudah diperiksa. Kita update, apakah Anda yakin oke, tetap berhasil diperbarui. Nah, sini telah jika kita lihat di sini telah diperbarui, dan jika kita lihat di daftar aset, di sini juga telah berganti seperti yang kita ubah tadi. Nah, setelah update ada delete. Delete itu yang tombol yang ini, icon yang seperti sampah ini, tempat sampah. Kita misalkan akan menghapus yang laptop ini yang kita tambahkan pertama. Kita klik icon ini, delete. Apakah Anda yakin oke? Di sini data berhasil dihapus, oke. Lalu, maka selanjutnya kita akan melihat aset laptop telah tidak ada atau telah kita hapus. Nah, lalu ada fitur CRUD untuk user. Ini untuk read-nya atau untuk menampilkan data. Lalu untuk create-nya itu kita di sini ada menu tambah user. Kita klik. Nah, misalkan kita ingin menambahkan user baru. Misalkan ini Cardo Milos. Lalu username Milos 23, role misalkan admin, password 345, tambah user, oke, user berhasil ditambahkan. Nah, lalu selanjutnya kita lihat di daftar users. Nah, ini yang telah kita tambahkan tadi, Ricardo Milos, administrator, Milos 23, password Milos 2345. Setelah create ada update, misalkan kita akan mengupdate data user yang ini mawar.
Kita tinggal klik tombol edit pada aksi ini. Misalkan username kita ganti menjadi Mawar 543. Nama lengkap Mawar Melati. Update user, oke. Nah, berhasil. Kita coba lihat lagi. Nah, di sini berhasil berganti menjadi Mawar Melati dan username menjadi Mawar 543. Lalu untuk fitur delete, kita bisa gunakan icon delete di sini. Misalkan kita akan menghapus user Ricardo Milos. Kita klik icon ini untuk delete. Apakah Anda yakin? Yes. Nah, user berhasil dihapus. Demikian fitur-fitur CRUD dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, untuk fitur selanjutnya adalah mencetak laporan dan melihat data histori atau riwayat data. Nah, di sini saya sudah login sebagai super user, tetapi untuk fitur-fitur ini juga dapat dilakukan oleh admin. Nah, untuk mencetak data, user dapat langsung masuk ke menu bagian aset yang terdapat di bagian sini. Kita mengklik tombol lihat. Nah, di sini pada lab 1 terdapat beberapa nama aset, kuantiti barang, dan harga per barang dari tiap aset. Nah, user cukup mengklik atau menekan tombol cetak yang terdapat di bagian ini. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, yaitu laporan dari aset-aset yang terdapat pada lab 1. Nah, kemudian untuk fitur selanjutnya adalah melihat data histori atau riwayat data dari aset-aset yang telah diubah oleh user-user sebelumnya. Nah, di sini terdapat 3 histori, yaitu aset-aset yang telah ditambahkan oleh user-user sebelumnya. Nah, sebagai contoh di sini, saya akan mencoba untuk mengubah data dari aset yang bernama meja. Nah, di sini kuantitasnya akan saya ubah menjadi 15, kemudian kita update. Kemudian kita coba untuk lihat di data historinya. Nah, bisa dilihat di sini untuk aset yang bernama meja telah diubah pada tanggal 2 Mei tahun 2023 pada jam 1:30 menit. Kemudian saya coba untuk menghapus aset yang bernama meja. Nah, kita coba cek ke data history lagi. Nah, bisa dilihat di sini aset dengan nama meja telah dihapus pada tanggal 2 Mei tahun 2023 pada jam 1:30 menit. Baik, untuk fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Utomo Manurung. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang fitur catatan yang ada pada aplikasi web inventaris kami. Nah, saya akan jelaskan fitur catatan di sini memiliki fungsi sebagai pengingat ataupun pencatat untuk para user agar jika para user menginginkan sesuatu yang ingin mereka catat, ingin menuliskan sesuatu yang ingin mereka catat, mereka bisa langsung saja catat di sini. Contohnya, para user bisa mengisi tetap
semangat agar para user tidak patah semangat. Ketika para user sudah mencatat apa yang ingin mereka catat, mereka tinggal mengklik atau menekan tombol update note. Setelah itu menekan tombol OK. Nah, kemudian catatan tersebut akan tersimpan walaupun kita merefresh aplikasi tersebut. Nah, jika teman-teman atau para user ingin menghilangkan catatan tersebut, tinggal dihapus saja. Namun, jika hanya dihapus begini, ketika kita refresh lagi, dia akan tetap ada. Caranya adalah dihapus dan klik tombol update note, kemudian OK lagi. Nah, catatan akan langsung kosong. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Demikian presentasi proyek UTS dari kami. Sekian dan terima kasih.